Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan maskulin ya. Oke. Garfield, April, sana, masuk sana. Oke. Mas Gol ini lagi berpikir untuk bisa komunikasi lagi nanti sama kamu feminim, karena energi dia kan sia-sia nih. Jadi ibaratnya maskulin juga lagi nyari siasat ya, lagi nyari cara untuk bisa memberikan harapan yang lebih positif, lebih bahagia ke kamu. Karena aku ngeliatnya memang maskulin sulit banget mencapai kesuksesannya dia sekarang ya. Sulit. Banyak hal yang membuat dia untuk stabil lagi, karena dia mengalami kehancuran ya, terutama dari pembayaran karmanya dia ya. Dia harus membayarnya ini mau tidak mau ya, tapi memang dia ingin ngeblok kehancuran ini dari karmanya di masa lalu dengan cara ya cukup keras kepala juga ya. Jadi dia coba untuk terlihat baik-baik saja, padahal berat banget tanggung jawabnya. Dan dia akan lakukan segala cara untuk mendapatkan kestabilan hidupnya dia, terutama keuangan, karir, kebebasan ya, dengan cara instan. Jadi bisa memanipulasi, menipu orang, atau menjadi seseorang ya, memanfaatkan. Yang penting dia mendapatkan keinginan dia. Memang dia pengen bahagia sama kamu, iya, tapi sifatnya itu masih ada ya, tentang manipulasi. Menyimpan perasaan cinta dan sukanya dia ke kamu itu ada. Dia menutupi ya, dia tutupi dulu. Karena ya satu sisi keuangan dia lagi nggak seimbang, pekerjaan juga bermasalah ya. Dan dia coba untuk bisa memberikan kabar lebih positif ke kamu ya. Dia coba memberikan kabar yang positif ke kamu. Kita lihat lagi. Positif ngelihat kamu. Strength, 9 of Swords, 4 of Cups, 5 of Cups. Tuh ya. Mau kembali ke kamu sih ada sih, cuman memang belum bisa dia utarakan ya, karena
ini banyak penyesalan ya, dari koneksi yang sudah berantakan, yang sia-sia, bahkan juga dia tidak nyaman, tidak bahagia, ya, tidak tenang, gelisah setiap malam dari kehidupannya dia. Dan dia selalu terbangun dari tidurnya, selalu mimpi buruk tentang kenangan bersama kamu, ya, tentang masa lalu yang begitu indah, mesra, bahagia. Dan dia kecewa karena ya kamu sudah bosan dengan dia. Ya, dia juga tahu kamu juga sudah menyesal, kecewa dengan sikap dia yang lambat ya. Makanya di sini kamu berpikir feminim ya, menjaga jarak dari maskulin. Karena feminin sudah banyak mencoba memperbaiki koneksi ini, tapi ternyata tetap diabaikan, tetap diduakan, ya, sehingga feminim merasa jenuh, bosan, dan feminim coba untuk mempelajari kisah masa lalu yang penuh dengan kelam, penuh dengan kedepresian, stres, ya, merasa disia-siakan, gak dihargai, yaitu dengan cara menjaga jarak dan mempelajarinya secara spiritual dari kisah masa lalu. Ada kesedihan, iya, tapi disimpan sekarang sama feminim, nggak terlalu diumbar, ya, nggak terlalu ditaruh di media sosial, udah nggak terlalu. Dan maskulin di sini kecewa sebenarnya dengan pilihannya dia. Rasa bosannya begitu besar karena kebahagiaannya tidak sesuai harapannya dia. Dia akan coba untuk bertanggung jawab lagi, memperbaiki hubungan ini sama kamu. Tapi memang nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung diperbaiki. Karena ya satu sisi kamu sudah bosan ya feminim, udah kecewa. Dan maskulin juga harus memperbaiki karakter buruknya dia di masa lalu. Semua hanya menunggu waktu ya. Ini bisa sampai ya 11 minggu, 11 bulan, atau ya jangan sampai 11 tahun aja ya, jangan. Dan maskulin di sini sebenarnya sudah capek ya mempertahankan permainan dia, sudah lelah gitu. Karena dia stuck, karirnya pun stuck. Ya, karena trust issue-nya dia ini belum selesai. Tuh, ya, stuck. Untuk bisa sukses lagi itu banyak masalah. Ya, dengan orang barunya. Walaupun terlihat baik-baik saja, tapi ternyata semuanya tidaklah sesuai dari pandangan mata kita gitu loh. Kita lihat the chariot sama the Four of Pentacles, Ace of Wands, and the Page of Pentacles. Mencoba bisa terlihat tenang dengan orang baru, padahal langkahnya mereka itu stuck. Sebagian sudah ada yang menikah dengan orang baru, tapi terpaksa ya, terpaksa. Tuh ya, dia tetap ingin kembali sama kamu sih. Terbunuh dengan kesombongannya dia, keangkuhannya dia, karena dia merasa memiliki segalanya, bisa mengendalikan rencananya dia sesuai keinginan dia. Dan dia dengan orang ketiga ini juga hanya karena seksualitasnya, fisik ya. Jadi si maskulin ini masih terperangkap dari ilmu hitam, pelet, dan juga tentang seksual. Dan dia terbunuh sendiri ya. Banyak trauma, banyak luka, banyak pengkhianatan. Makanya dia ingin kembali. Dia mengenang ini, karma buruknya ini adalah dari koneksinya
twin flames yang harus dia bayar melalui si karmik. Ya. The Chariot, the Four of Pentacles, Ace of Wands, and the Page of Pentacles, the Hero of Wands, and the Three of Wands. Mencoba bisa membangun kehidupan baru dengan orang baru ya. Ada yang menikah, tapi yang aku lihat di sini pernikahannya mereka juga mengalami kekacauan ya. Kenapa? Karena energi kesuksesan itu ada sama kamu ya, feminim, terutama tentang hasrat dari energi spiritual ya yang kamu miliki. Dan aku ngelihat memang dia coba untuk bisa menaklukkan kembali nih trust issue-nya dengan kamu ya. Dan aku ngelihat memang dia tidak nyaman dengan komunikasi dengan kamu ya, terutama dalam alam bawah sadar juga gitu ya, karena feminim di sini juga coba belajar dari kisah masa lalu ya untuk membangun kehidupan baru lagi. Sebagian dari feminim ada yang mau berencana menikah dengan orang jauh juga ya. Jadi ini membuat maskulin ngerasa energinya sudah berpindah ke orang baru, energinya si feminim ya, karena dia nggak ngerasain kebahagiaan lagi, nggak ngerasain kesuksesannya lagi, karena feminim sudah memikirkan seseorang yang ya, kalaupun orang baru ini belum bisa memberikan obat ya pas sebagai pasangan 100% di masa lalu gitu, tapi feminim banyak belajar tentang spiritual, tentang komitmen untuk journey hidup ya. Dan maskulin di sini stuck untuk bisa maju lagi ke kamu ya, karena ya dia masih terperangkap dalam pilihan dia sendiri dengan orang baru. Dan sebagian dari maskulin ini sudah ada yang menikah ya, menikah dengan orang baru ini, tapi kebahagiaannya itu lambat sekarang, kesuksesannya tidak seperti dulu ketika dengan kamu ya, itu terasa luar biasa ya kesuksesan yang dia raih. Makanya dia mengalami pembayaran karma dari perbuatannya dia sendiri ya, dengan orang ketiganya. Mencoba terlihat baik-baik saja, tapi ternyata itu tidak membuat dia tersiksa. Setiap malam dia tidak nyaman dengan trust issue yang dia buat sendiri. Merasa bersalah, iya, aku ngelihatnya. Dan maskulin di sini coba untuk bisa menghindari tentang tanggung jawab untuk saat ini. Tapi perlahan-lahan dia akan coba untuk bisa reconciliation dengan feminim. Tapi di saat itu feminim sudah membuka lembaran baru, karena belajar dari nol lagi ya, untuk memperbaiki dan mempelajari kisah masa lalu dengan lebih bijaksana untuk meraih journey yang lebih baik ke depannya, terutama dengan orang baru ya. Mencoba kuat ya dengan cara perasaan sia-sianya dia, karena dia ingin sukses, ingin mapan, ingin menangkan koneksi ini lagi. Tapi memang saat ini dia masih terhubung dengan karmiknya ya. Jadi kebahagiaan dia itu sebenarnya sia-sia karena dia masih ditundukkan oleh karmik ya, aku ngelihatnya ya. Tapi kebahagiaannya dia dengan karmik ini tidak sepenuhnya bahagia, karena setiap malam dia nggak nyaman ya, dia nggak nyaman, dia tersiksa, dia ketakutan.
terutama tentang kejujuran, tentang keuangan, kebahagiaan. Tuh, ya. Karena kestabilan hidupnya sudah stuck, bertaruh dia. Ya. Dia coba untuk terlihat tegar, coba untuk terlihat baik-baik saja, padahal setiap malamnya tersiksa. Terluka, tersiksa. Ya. Dan ya dia harus memikirkan ya gimana caranya bisa komunikasi sama kamu. Sedangkan kamu di sini sudah banyak kekecewaan. Untuk feminim yang memikirkan kisah asmara yang dijadikan pilihan, ini yang membuat kamu kecewa, menyesal, sehingga kamu berpikir untuk feminim ya, berpikir memulai kehidupan baru lagi, walaupun sulit untuk digenggam, untuk dijalani, tapi kamu yakin dengan cara ini kamu bisa meraih apapun yang kamu inginkan, walaupun tanggung jawabnya besar. Perasaannya juga tidak mudah ya untuk melupakan sesuatu yang sudah kamu cinta. Maskulin ingin memperbaiki kisah masa lalu dengan orang baru, ataupun ingin menjadi orang baru datang ke kamu, ini bisa. Tapi yang aku lihat dia dengan orang baru ya, karena dia terlalu diberikan banyak iming-iming sama orang barunya ini. Coba move on pelan-pelan ya dari kisah masa lalu sama kamu saat ini, karena dia masih terperangkap ya, masih kena ya ilmu hitam, rayuan, obsesinya si karmik ya, sehingga si maskulin ini harus banyak belajar bersyukur harusnya ya. Jadi dia pelan-pelan berdoa ingin mencapai apa yang dia inginkan, itu dengan cara harus banyak belajar bersyukur harusnya. Dan di sini maskulin ada rencana, walaupun dia dengan orang baru saat ini ya, walaupun dia dengan orang baru saat ini, tapi dia pengen banget nih reconciliation sama kamu lagi tuh. Dia masih ingin mempertahankan koneksi twin flames ini sama kamu. Dia mencari cara nanti untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ini yang dia rencanakan. Makanya journey hidupnya dia itu lagi berpikir ya, selama dengan karmik, karena dia terikat ya dengan orang ketiganya ya, dari ilmu hitam ataupun pelet ataupun fitnahan ya, yang membuat TM masih nunduk dengan karmik. Journey hidup ingin adanya kembali lagi normal kehidupan dia, terutama dalam keuangan tuh ya. The King of Swords, the Ten of Pentacles, and the Page of Swords. Ya, dia masih ingin kembali ke kamu. Gimana caranya bisa stabil lagi? Dia memantau kamu, ya. Dia mencari cara untuk bisa journey hidupnya sama kamu lagi. Karena dia mengalami kehancuran ya tentang keuangan, dan ini adalah karma. Wow guys, dari perjalanan hidupnya dia dengan karmik, karena cara dia bersikap masa bodoh, bahkan juga bersikap tidak ada masalah ya. Pada akhirnya dia nekat melakukan kebohongan, melakukan penipuan, melakukan cara ilmu hitam, ataupun melakukan dengan topengnya, karena dia merasa wah nanti juga semuanya tertunduk dengan gue, karena sifat angkuhnya dia ya, sifat childishnya dia. Dan dia juga orangnya nekat, kalau ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara hitam pun akan dia lakukan. Pada akhirnya langkahnya dia ini terbunuh sendiri ya, dia terluka, dia tersiksa, dia dilema, karena ini adalah pembayaran karma dari semua yang dia lakukan, dari cara dia nekat meninggalkan kamu ya. Dia kan udah minta maaf nih sama kamu ya, minta kesempatan berkali-kali, bahkan udah ada yang ngasih kesempatan sampai lebih dari 3 kali ya.
Tapi sifatnya dia malah ketika dia sudah mendapat kesempatan dari kamu, dia malah berbuat hal yang serupa, malah lebih buruk lagi. Sehingga perjalanan hidupnya dia ini mengalami luka hati, luka batin, luka fisik, semua ini adalah pembelajaran hidup dari langkahnya dia. Dan ini berpengaruh tentang keuangan dia, karirnya dia, rezekinya dia. Ini mengalami kebangkrutan, kehilangan, banyak skandal, dan mengalami kehancuran. Ini adalah awakening spiritual yang harus dia jalani. So, maskulin masih terperangkap ya, masih nunduk, masih tertunduk dengan orang ketiganya, karena feminin sudah memikirkan kehidupan pribadi, sehingga energi spiritualnya yang di maskulin ini sudah terkikis ya, yang dimiliki oleh maskulin. Jadi energi spiritualnya feminin ini sudah benar-benar tidak terlalu banyak di dalam dirinya si maskulin, sehingga maskulin mengalami banyak kekacauan dalam hidup, mengalami karma ya, karena femininnya sudah sibuk ingin memulai kehidupan baru ya, memikirkan untuk bisa menyembuhkan rasa kecewanya. Bahkan feminin sudah siap dengan kehadiran orang baru juga. Aku ngelihat di sini maskulin depression ya, walaupun mencoba terlihat bahagia dengan karmik, tapi sebenarnya tidak ya, tersiksa sekali, tersiksa banget. Makanya di sini banyak pembayaran karma yang harus dia jalani. Ada keinginan untuk kembali ke kamu, iya. Dia lagi berharap mendapatkan kestabilan hidup dari orang barunya, karmiknya, karena untuk kembali ke kamu. Ibaratnya nyari modal dulu nih dia. Ya, nyari modal dari orang baru, terus balik ke kamu lagi. Padahal dia udah minta maaf loh sama kamu berkali-kali ya. Di sini, agar karmanya tidak menghantui dia. Tapi ketika kamu sudah memaafkan, dia nekat ninggalin kamu lagi dengan alasan bekerja, ya, dengan alasan keuangan. Ini malah lebih buruk lagi, ya. Dan ini mengakibatkan ya karirnya dia hancur, bahkan dia juga kehilangan pekerjaan, hidupnya berantakan, ya. Ini yang aku lihat. Jadi dia tersiksa dengan orang ketiganya ini, tapi menutupinya dengan kebahagiaan berpura-pura. Padahal hidupnya penuh dengan dilema. Situasi maskulin. Setting deadlines, focusing on peace. Maskulin harusnya fokus dengan kedamaian dirinya dan menata kembali tentang perjalanan hidupnya. Rencananya itu harus dengan baik. Dia harus fokuskan tentang kedamaian ya, untuk meraih keberhasilan dari rencana hidupnya. Getting calm tuh ya, dia harusnya belajar tenang sih dalam menghadapi segala musibah, ujian, cobaan, kebahagiaan. Jadi jangan terlalu ekstra juga nggak baik, terlalu less juga nggak baik. Jadi harus dibawa tenang gitu loh, ya kan dia orangnya gerubak-gerubuk ya, panikan gitu ya. Kemarin juga ada inian panik ya.
Today I will stop searching for happiness outside myself. If I'm in the frenzied state, I will get calm, get back on track, and remember that the key to happiness is inside me. Often after I have become peaceful and accepting, what I want comes to me with easy. Ya, kalau dia mau bahagia itu bukan dari pihak luar atau dengan kesenangan luar saja. Contoh dengan fisik, misalnya ya gaul dengan teman, ya mau memperbanyak waktu keluar dengan teman, dengan ya mabok-mabokan atau shopping terlalu berlebihan juga nggak baik. Jadi harusnya ya dengan tenang, dia harus mencari lainnya dia sendiri dengan kesendirian dia gitu ya. Dan harus mengoreksi tentang kesalahan dia itu dengan tenang agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Dan kuncinya itu adalah dari dirinya dia sendiri. Apakah dia bahagia dengan kehidupan dengan karmik? Kalaupun bahagia, ya dia harusnya berusaha memperbaiki karakternya dia sendiri. Kalaupun misalnya ada pembayaran karma nantinya, ketika dia sudah menjadi orang baik atau berjalan menjadi orang baik, ya karma itu kan akan keluar ya sebagai ujian. Ya dia harus menerimanya dengan tenang, tidak menyalahkan karmik, tidak menyalahkan feminin, tidak menyalahkan ya kedua orang tua, bla 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 gitu ya. Tapi menyalahkan diri sendiri, segala perbuatan itu adalah hasil dari diri kitanya sendiri. Walaupun ada sebagian kehidupan kita itu campur tangannya dari perbuatan orang tua ataupun keluarga ataupun dari leluhur ya sebagai karma gitu. Ya kita harus menerimanya dengan prasangka baik. Kalau mau bahagia, jadi dibawa tenang aja sih. Ya, setiap ada kehidupan yang bermasalah atau kebahagiaan. Taking risk. Today I will ask God to help me begin to take healthy risks. I will ask for assistance in letting go of my fear of failure. And success, I will ask for help in the fully living my life so that I can start experiencing all the wonderful parts of my journey. Ya kalau orang mau belajar tenang itu kan memang ngambil resiko juga ya. Karena tidak semudah itu kita belajar tenang terus enggak. Kita pasti diuji dan itu harus mengambil resiko. Ya, mengambil resiko yaitu dengan cara kita membatasi diri kita juga berhati-hati dalam ucap, berhati-hati dalam berpikir gitu ya. Dan kita juga harus banyak bertanya kepada Tuhan atau Allah untuk memulai kehidupan kita yang lebih sehat. Itu memang ada resikonya karena kita meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah pastinya, ataupun sesuatu yang ya kita suka tapi ternyata itu menyakitkan kita. Ya, selama itu untuk keburukan pasti ujungnya akan menyakitkan kita, ya. Kecuali kalau ujungnya ataupun niatnya untuk kebaikan, insya Allah ada jalan baik, ya. I will ask for assistance in letting go of my fear. Jadi ya harus mengambil resiko, yaitu jangan mengikuti rasa ketakutan kamu yang berlebihan ya tentang kegagalan. Trusting in God, harus percaya dengan planning Tuhan, harus percaya dengan apa yang Tuhan kasih saat ini adalah proses kehidupan untuk pembersihan dari karma buruk di masa lalu, entah dari keluarga, leluhur, diri kita, pasangan kita, ya saudara kita, anak kita gitu. Today I know that all my wants will be met. I will give my needs to the universe and trust that God will take care of the desire of my heart. I will have faith and that I truly deserve to have my wants and needs met. Ya, jadi kita harus percaya. Kalau kita mau belajar tenang, kita harus mengambil resiko untuk belajar percaya tentang planningnya Tuhan, prosesnya Tuhan. Jadi kalau hari ini kita pembenahan diri, kalau kamu nggak bisa dengan dirimu sendiri ke Tuhan, ya misalnya kamu awam gitu ya. Ya kamu minta bantuan dengan orang yang benar-benar memahami dengan prosesnya Tuhan, sehingga semuanya mengambil resiko. Ya resikonya bisa dengan waktu, resikonya dengan keuangan, ya karena kan kita butuh kekuatan, butuh keikhlasan juga ya, mempercayai kerjanya seseorang itu untuk diri kamu. Ya, selama itu di jalan yang ke Tuhan ya, kalau kamu yakin dengan proses kerjanya dia, insya Allah
Tuhan akan mengizinkan. Tapi kalau kamunya aja nggak yakin, tapi kamunya juga nggak mau ngambil resiko, ya kamu nggak akan mendapatkan kesuksesan. Walaupun jawabannya tidak sesuai harapan kamu saat ini, tapi kan Allah itu mengumpulkan, ya, dijadikan satu nantinya, dan akan diberikan di saat yang tepat bagi Allah, bukan bagi kita ya. Bisa saja hasil dari ruqyah tirakat kita, misalnya kamu dengan healer kamu, dengan motivator kamu, dengan konseling kamu, ya, maksudnya nggak langsung dikasih gitu, tapi kamu tetap konsisten untuk sembuh gitu ya. Kamu berkorban banyak gitu ya, maskulin. Ini akan dihitung kok sama Allah, jangan khawatir. Allah itu sangat baik ya. Mungkin bukan sekarang dikasihnya, tapi di waktu yang tepat Allah sudah tahu. Ya, Allah pasti tahu segalanya. Allah sudah tahu waktu yang tepat buat kita, ya pastinya itu akan lebih dari apa yang kita harapkan. Learning discipline, ya, maskulin kan selama ini seenak perutnya aja ya, maunya kerjanya sesuai harapannya dia saja. Today I will surrender discipline. I realize that sometimes it takes time to see the fruit of my labors. Yet I still need to practice discipline. Help me to remember, God, that I'm moving forward and that I'm learning the very deep, important art of discipline. Disiplin itu termasuk dengan kesabaran. Karena kalau kita menanam sesuatunya itu, kalau tidak teliti, tidak sabar, tidak konsisten, tidak akan menumbuhkan sesuatu hal yang baik. Buahnya juga tidak akan terasa nikmat. Jadi kamu harus belajar disiplin. Disiplin, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar kuat, belajar tawakal, ya, di sini. Semua mengambil resiko. Staying neutral. Today I will refuse to jump into the middle of other affairs, issues, and relationship. I will trust others to work out their own problem, including the ideas and feeling they want to communicate to each other. Jadi kamu harus menjaga hati kamu sendiri ya. Kamu harus bisa stay ya, menetap dengan percaya rencananya Tuhan. Jadi kamu jangan menyelesaikan masalah dengan cara lompat kepada hubungan yang baru sih, kalau aku lihat di sini. Ya, maskulin. Dan kamu harus mengambil resiko, bisa mengontrol langkah kamu ketika kamu bermasalah dengan seseorang. Bukan berarti kamu harus menjalin hubungan lagi dengan orang lain. Ya, jangan. Tapi selesaikan dengan tenang, ambil resiko dengan cara percaya dengan Tuhan dan yakin dan menerima apa yang Tuhan planningkan ke kamu itu. Belajar dengan kesabaran, belajar dengan teliti, belajar menyadari segala sesuatunya itu butuh waktu. Ya, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ya, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tertemes, and take care of you guys.